Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pada saat ini, Tama, yang berada jauh di Jakarta, tidak tahu bahwa Ayu selangkah lebih dekat untuk menemukannya. Setelah dia dan ayah mertuanya mengumpulkan hadiah yang mereka terima, sesuai rencana awal, mereka pergi ke supermarket terbesar di dekatnya untuk membeli barang-barang untuk merayakan tahun baru. Karena tahun baru akan segera datang, begitu banyak orang keluar untuk berbelanja dan membeli keperluan tahun baru. Banyak orang yang berlalu lalang di sana. Tama sudah antri lebih dari setengah jam untuk parkir, dan akhirnya dia pun mendapatkan lokasi parkir. Setelah Chandra dan menantu laki-lakinya memarkir mobil, mereka datang ke supermarket dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di dalam supermarket. Hampir semua orang berdesakan. Saat ini, keadaan supermarket sangat penuh dan terasa sesak. Lebih buruk lagi, karena tahun baru Imlek akan segera datang, banyak karyawan yang sudah pulang untuk berlibur. Arus penumpang di supermarket meningkat 2 kali lipat dari biasanya, tapi jumlah staf lebih sedikit dari biasanya. Oleh karena itu, semua staf yang bekerja di supermarket sedang kerepotan. Ada kekurangan tenaga penjual, pembersih, dan kasir. Bahkan staf yang bertanggung jawab untuk area timbangan masih jauh dari cukup. Semua orang harus mengantri selama 10 menit untuk membeli buah dan lain-lain. Melihat begitu banyak orang di dalam, Chandra sangat frustrasi dan berkata, "Hei nak, seharusnya kita tadi pergi lebih awal untuk membeli sehingga aku bisa berbaring di rumah dan menonton TV tanpa harus datang ke sini untuk ikut berbelanja." Iya. Tama tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Aku juga pengennya datang kemarin, tapi ibu sedang kena musibah." Chandra kemudian bersenandung, "Jangan menyebut wanita bau itu, dia membuat masalah sepanjang hari." Karena itu, Chandra hanya bisa menghela nafas. Dia bilang dia menyebabkan begitu banyak masalah sepanjang hari, kenapa dia tidak melanggar hukum ya? Seandainya dia melewati batas larangan polisi, dan dia ditahan beberapa tahun. Bukankah itu sangat menyenangkan nak? Tama tidak bisa menahan diri untuk menjadi malu, dan tersenyum. "Ayah, jika Alena mendengarmu, bukankah dia akan menjadi sangat sedih?" Chandra buru-buru berkata, "Hei, aku hanya bicara denganmu, jangan beritahu Alena." Tama mengangguk, "Iya ayah, aku tahu, jangan khawatir." Chandra menghela napas dan berkata, "Sudah, jangan bicara tentang dia. Ayo cepat beli bahan untuk makan malam tahun baru." Tama berkata, "Kalau begitu mari kita mulai dengan bagian sayuran. Karena kalau kita ke supermarket kita harus membeli sayuran lebih dulu, kalau tidak nanti kita bisa kehabisan sayur segar. Karena sudah didahului orang lain." Saat mereka berbicara, mereka bergegas pergi ke area sayuran. Meski areal sayurnya luas, namun rak-raknya tertata rapat, dan gang-gang yang tersisa di tengah relatif sempit sehingga mudah disesaki lebih banyak orang. Tama dan Chandra sedang memasukkan keranjang belanjaan ke dalamnya, dan tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak, "Hei kamu, wanita tua bau tanah, apa kamu buta? Apa kamu nggak lihat aku lagi ngepel lantai? Apa kamu nggak bisa santai ha?" Pada saat ini, mereka mendengar suara yang dikenalnya lagi, dan seorang wanita tua berkata dengan suara serius dan sedih, "Nana, kenapa kamu selalu mengepel lantai yang berada di bawah kakiku? Kain pelmu sudah kamu seret belasan kali di bawah kakiku." Ternyata itu suara dari Nyonya Haris yang berbicara. Saat ini, dia mengenakan rompi hijau untuk karyawan supermarket, memegang gulungan kantong plastik breakpoint untuk belanja bahan makanan. Dan di depannya,
berdiri beberapa wanita bertubuh besar yang sama-sama mengenakan rompi hijau. Wanita ini adalah Nana. Saat ini, Nana sedang berdiri di depannya dengan kain pel dan sengaja menyodok kakinya dengan kain pel. Nyonya Haris hampir dipukul olehnya beberapa kali, tapi dia hanya bisa meraih tepi rak dan memohon dengan getir, "Nana, maafkan aku, semuanya salahku. Lihatlah aku yang sudah tua ini. Jangan pukul aku." Nana memelototinya dan berkata dengan nada menghina, "Sekarang kamu batu mau memohon belas kasihan? Kemarin kenapa kamu terlalu sombong, ha? Kemarin juga kamu sudah memarahiku, memakiku." Nyonya harus tidak berani berbicara saat dia berteriak. Nana terus mencibir dan berkata, "Aku mengira kamu Nyonya Haris yang mengendarai mobil mewah dan tinggal di sebuah villa mewah. Betapa beruntungnya hidupmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu ternyata hanya seekor keledai. Kamu kemarin memakiku, seakan-akan lebih baik dariku. Bukankah sekarang kamu harus bekerja di supermarket yang sama denganku, ha?" Suara keduanya langsung menarik perhatian Chandra. Dia menatap ibunya dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Tama, "Tama, apakah itu ibuku? Apakah aku salah lihat?" Tama sedikit tersenyum, "Ayah, kamu benar, itu memang dia." Chandra berseru, "Dia? Bagaimana dia memakai rompi staf? Apakah dia di sini untuk bekerja?" Tama mengangguk, "Sepertinya begitu." Chandra berkata dengan heran, "Hah? Apa ini serius? Bukankah Edi Wibowo menyuntikkan beberapa modal untuk keluarga Haris ya? Dia juga memberikan mereka villa kelas 1 di Villa Andara. Sangat nggak masuk akal kan kalau mereka harus hidup seperti ini sekarang?" Chandra tidak tahu apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Dia bahkan tidak tahu bahwa Rika diculik oleh kakak laki-laki dan keponakannya sendiri. Belum lagi Edi Wibowo telah menyerahkan sebagian besar aset keluarganya dan menjadi anjing di bawah pimpinan Johan. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa situasi Nenek Haris dan keluarganya telah berubah drastis dalam waktu 2 hari ini. Tama berkata saat ini, "Aku dengar bahwa Edi Wibowo telah menarik semua investasinya." "Menarik kembali investasinya?" Chandra berseru, "Wah, Edi Wibowo kenapa bisa menarik investasi begitu saja? Apa alasannya? Bahkan kalau dilihat dari kekayaannya, itu tidak akan menghabiskan banyak hanya dengan investasi di grup Haris kan?" Tama mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu tentang itu ya." Saat mereka berbicara, mereka melihat Gena menyodok pergelangan kaki wanita tua itu beberapa kali dengan kain pel, dan berkata dengan jijik, "Kamu wanita tua yang buruk, cepat menyingkir, itu mempengaruhi pengepelanku." Nyonya Haris tua tersedak dan berkata, "Nana, pekerjaan yang diatur oleh pemimpin supermarket di sini adalah membantu pelanggan menarik kantong plastik. Jika aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan dipecat. Aku mohon, jangan buat masalah denganku." Nana mendengus dingin, "Awalnya aku sangat menghormatimu, tapi kamu harus tahu apa akibat yang kamu dapat saat kamu mengusikku. Ini bisa disebut merugikan diri sendiri." Saat dia berkata, Nana mencibir dan mengertakkan giginya, "Sudah kubilang wanita tua yang bau tanah, jangan mengira aku wanita pedesaan yang tidak memiliki tata krama. Kamu harus tahu bahwa aku wanita kejam. Terutama jika ada yang merendahkanku atau ibuku. Tidak masalah kalau kamu memukulku, tapi jangan pernah sekalinya kamu menghinaku." Setelah selesai berbicara, dia menyingkirkan pel, dan ketika dia melewati Nyonya Haris, dia dengan sengaja menabraknya dan membantingnya ke rak di sebelahnya, membuatnya meringis kesakitan. Namun, setelah Nana memukulnya, dia terus pergi dan tidak mengganggunya, dan membawa kain pel ke tempat lain untuk mengepel lantai. Nenek tua Haris berdiri diam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sakit. Dia berpikir dalam hati dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. "Aki telah berada di keluarga Haris selama bertahun-tahun. Kapan aku pernah dibully seperti ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini keterlaluan,
dan yang lebih buruk adalah bahwa aku yang sudah sangat tua sekarang masih harus keluar untuk bekerja di pekerjaan yang tidak bermartabat ini. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berada di rumah Haris, tetapi aku bahkan belum pernah mencuci cangkir tehku sendiri. Sekarang, aku harus menarik kantong plastik untuk berbagai pelanggan di supermarket untuk menghemat waktu mereka. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.